Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sains Data kelas 0402 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai simulasi random walk. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Habibah Ratna Fadila Islami Hana dengan NIM belakang 38. Saya Aprianti Ikalasati dengan NIM belakang 23. Saya Vito Saprio dengan NIM belakang 30. Saya Muhammad Noval dengan NIM belakang 34. Saya Ahmad Radan dengan NIM belakang 64. Oke, next. Pertama, kita akan membahas tentang latar belakang terlebih dahulu. Pergerakan saham merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal seperti kinerja keuangan perusahaan, laporan laba rugi, dividen, dan manajemen perusahaan sangat mempengaruhi keputusan investor. Jika perusahaan menunjukkan kinerja yang baik atau meluncurkan produk baru yang sukses, harga sahamnya cenderung naik. Di sisi lain, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah, dan ketegangan geopolitik juga mempengaruhi sentimen pasar secara signifikan. Pergerakan harga saham juga dapat dipengaruhi oleh sentimen pasar yang muncul karena berita ekonomi atau analisis media. Next. Dalam memahami pergerakan harga saham ini, metode yang sering digunakan adalah random walk theory yang pertama kali diperkenalkan oleh Batchelor pada tahun 1900 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Fama pada 1965. Teori ini menyatakan bahwa pergerakan harga saham adalah acak dan tidak dapat diprediksi secara sistematis, meskipun dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mempengaruhi pasar. Dalam hal ini, harga saham bergerak sesuai dengan distribusi probabilitas tertentu yang mencerminkan respon pasar terhadap informasi baru yang diterima. Namun, meskipun pasar saham secara keseluruhan dapat dipandang mengikuti pola acak, pergerakan harga saham individu masih dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lebih spesifik, baik dari dalam perusahaan maupun kondisi eksternal. Oleh karena itu, meskipun teori random walk memberikan gambaran umum mengenai pergerakan harga yang acak, faktor eksternal dan data historis tetap penting untuk memodelkan skenario pergerakan harga saham dalam jangka pendek. Next. Selanjutnya, adapun tujuan dari pemodelan simulasi random walk ini, yang pertama itu adalah memodelkan pergerakan harga saham menggunakan random walk dengan asumsi bahwa tren harga saham berdasarkan data historis dari tahun 2024, serta mempertimbangkan beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi harga saham. Selanjutnya, yaitu memahami bagaimana mengaplikasikan teori random walk dalam pemodelan pergerakan harga saham dan bagaimana variabel-variabel eksternal bisa mempengaruhi terhadap hasil simulasi. Next. Oke, lanjut. Di bab 2, di sini ada model dan simulasi. Model sendiri kami menggunakan random walk ya. Yaitu adalah teori probabilitas yang menyatakan bahwa pergerakan data bersifat acak dengan probabilitas naik dan turun yang sama. Dalam dunia saham, random walk sering digunakan untuk simulasi pergerakan harga di masa depan dengan mempertimbangkan parameter seperti tingkat pengembalian rata-rata dan volatilitas untuk mencerminkan karakteristik pasar nyata. Untuk simulasinya di sini kami menggunakan 4 saham ya. Yang pertama itu ada saham ARI di sektor energi. Nah, ARI sendiri ini merupakan PT Atlas Resource Tbk, yaitu saham di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Saham ini dipengaruhi oleh dinamika pasar energi global termasuk harga minyak mentah, kebijakan energi, dan permintaan energi. Faktor eksternal seperti regulasi energi, teknologi energi terbarukan, dan kondisi geopolitik juga mempengaruhi harga sahamnya. Selain itu, kinerja keuangan perusahaan seperti pendapatan, laba, serta keberhasilan proyek energi baru menjadi katalis penting dalam menentukan harga saham ARI ini. Next.
Nah, yang kedua ada saham KF di sektor kesehatan. KF ini PT Kimia Farma Tbk merupakan perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI juga, bergerak di produksi, distribusi, pemasaran obat, dan produk perawatan kesehatan. Kinerja saham KF dipengaruhi oleh permintaan obat, regulasi kesehatan, dan kebijakan pemerintah terkait harga obat dan program JKN. Keberhasilan dalam mengembangkan vaksin atau obat-obatan untuk penyakit tertentu, serta kinerja keuangan perusahaan juga berpengaruh terhadap harga saham KF, terutama selama pandemi COVID-19. Yang ketiga ada saham Eksa di sektor perindustrian. Eksa atau PT Hexindo Aldi Perkasa Tbk adalah perusahaan di sektor perindustrian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan berfokus pada distribusi dan penyewaan peralatan berat untuk sektor konstruksi, pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur. Sebagai anak perusahaan Hitachi Construction Machinery, Eksa juga menyediakan layanan purna jual. Harga saham Heksa dipengaruhi oleh proyek infrastruktur besar serta permintaan dari sektor pertambangan dan perkebunan, khususnya terkait komoditas batu bara, kelapa sawit, dan nikel. Next. Yang terakhir ada saham ANTM di sektor pertambangan. ANTM atau PT Antam adalah perusahaan BUMN di sektor pertambangan yang terdaftar di BEI, berfokus pada eksplorasi pertambangan dan pengolahan mineral seperti nikel, emas, perak, boksit, dan timah. Nikel menjadi komoditas utama bagi Antam karena tingginya permintaan dari industri kendaraan listrik yang secara signifikan meningkatkan pendapatan perusahaan. Tambang emas di Pongkor dan Cibalung juga memberikan kontribusi besar terhadap kinerja Antam. Pergerakan Antam dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global, terutama nikel dan emas, yang menjadi sumber pendapatan utama perusahaan. Selain itu, prospek industri kendaraan listrik dan sektor konstruksi yang menjadi pengguna utama produk Antam juga berperan penting dalam menentukan nilai sahamnya. Oke, selanjutnya adalah simulasi. Jadi kelompok kami mengambil dataset dari saham website investing.com, lalu mengimport data yang telah didapatkan melalui Google Colab, yang kemudian akan dilakukan proses pre-processing data, yaitu mengecek adanya outlier atau data yang hilang dan melakukan normalisasi atau transformasi pada data. Dataset yang kami gunakan yaitu dataset mengenai pergerakan harga saham dari tanggal 2 Januari 2024 sampai 27 Desember 2024. Selanjutnya. Baik, berikut merupakan fungsi yang digunakan untuk mensimulasikan random walk, di mana dari fungsi tersebut terdapat 3 inputan, yaitu DF, simulation, dan seed. DF itu berisi dataset yang akan digunakan untuk random walk, dan simulation itu digunakan untuk mengiterasi jumlah simulasi yang akan digunakan, dan seed itu merupakan nilai yang digunakan untuk memodelkan nilai seed. Untuk bagian yang pertama, kita menentukan apakah nilai inputan seed tersebut ada atau tidak. Jika nilai seed itu ada, maka hasil simulasi dari random walk itu akan konsisten dan dapat direproduksi. Yang kemudian selanjutnya adalah kita membuat kolom baru, yaitu log return, yang tujuannya menghitung log perubahan relatif harga dari suatu waktu ke waktu berikutnya dalam skala logaritma. Berikutnya adalah volatility, yang merupakan standar deviasi dari log return. Tujuannya adalah merepresentasikan nilai volatilitas atau tingkat fluktuasi harga saham. Selanjutnya adalah average per day, yaitu nilai return rata-rata yang merepresentasikan tren atau pergerakan harga saham. Nah, selanjutnya di bab 3 kami menampilkan hasil visualisasi, analisa, dan kesimpulan.
Untuk yang pertama yaitu ada saham ARII, di mana dari gambar tersebut terlihat jelas bahwa saham ARII memiliki tren saham yang menaik. Hasil dari simulasi random walk untuk saham ARI menunjukkan tren kenaikan konsisten dari awal 2024 hingga awal 2025. Hasil ini cukup akurat dengan sedikit perbedaan pada intensitas lonjakan di kuartal terakhir. Kinerja positif ini sejalan dengan peningkatan sektor energi, di mana indeks IDX energi mencatat kenaikan 26,53% year to date hingga 27 Desember 2024. Adapun beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi pergerakan saham ARII meliputi stabilitas harga komoditas energi, kondisi geopolitik global, serta prospek permintaan dan hilirisasi energi. Dengan harga batu bara yang berada di kisaran 120 sampai 130 metrik per ton per dolar dan minyak mentah di angka 65 sampai 75 dolar per barel. Sektor energi mendapatkan dukungan tambahan dari peralihan energi ke energi terbarukan dan permintaan global yang terus meningkat. Keseluruhan analisis ini diperkuat oleh hasil simulasi yang menunjukkan tren positif pada saham ARII sepanjang tahun 2024. 51 triliun dan beban usaha sebesar 2,65 triliun sepanjang 9 bulan pertama tahun 2024. Selanjutnya ada saham Hexa, yaitu dari PT Hexindo Adi Perkasa, menunjukkan fluktuasi harga yang relatif stabil sepanjang tahun 2024 dengan sedikit kenaikan di akhir tahun. Pola ini sesuai dengan tren yang tercatat dalam data saham. Meskipun sektor industri menghadapi tantangan eksternal seperti dinamika pasar dan perubahan ekonomi, harga saham Hexa tetap menunjukkan performa yang terjaga. Dilansir dari laman stockwatch.id, pada periode yang berakhir 30 September 2024, Hexa melaporkan penurunan pendapatan sebesar 27,73% menjadi sebanyak 196,22 US dollar juta dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Laba tahun berjalan juga turun sebanyak 64,35% menjadi 11,2 juta dolar. Oke, yang terakhir ada dari saham ANTM atau dari PT Antam. Ini dari sektor pertambangan. Jadi sepanjang tahun 2024 ini saham ANTM mengalami tekanan cukup berat dengan tren penurunan yang berlangsung hingga akhir kuartal 3. Harga saham mencapai titik terendahnya pada akhir September hingga awal Oktober. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh kondisi pasar global yang kurang mendukung, termasuk fluktuasi harga komoditas utama seperti nikel dan emas yang menjadi andalan bisnis ANTM. Situasi ini juga mencerminkan tantangan di sektor pertambangan secara umum, terutama dalam menghadapi dinamika permintaan global dan ketidakpastian geopolitik. Namun, di kuartal keempat 2024, harga saham ANTM mulai menunjukkan perbaikan. Pemulihan ini bisa jadi dipicu oleh kenaikan harga nikel dan emas, serta dorongan dari kebijakan pemerintah yang mendorong hilirisasi industri tambang. Meningkatnya permintaan global terhadap logam strategis seperti nikel yang digunakan untuk baterai kendaraan listrik juga menjadi faktor positif. Dengan adanya prospek cerah dari hilirisasi tambang dan transisi energi terbarukan, saham ANTM memiliki peluang untuk terus mencatatkan kinerja positif di tahun 2025. Next. Oke. Yang bab terakhir kesimpulan, hasil simulasi menggunakan model random walk menunjukkan bahwa pola pergerakan harga saham bersifat acak, namun masih mencerminkan tren yang terjadi pada masing-masing sektor. Hasil utama yang diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama, pergerakan harga saham sebagian besar mengikuti pola stokastik dengan volatilitas yang beragam di antara sektor-sektor tersebut.
Kedua, faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi pasar global, dinamika komoditas, dan berita perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan saham. Yang ketiga, simulasi random walk mampu memberikan gambaran probabilistik terhadap potensi pergerakan harga saham di masa depan. Yang keempat, terakhir, model random walk sangat membantu dalam memahami sifat stokastik dari pasar saham. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.